di sistem pemantauan proyek PUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang versi pengembangan Kabupaten Biren. Di sini saya akan memperagakan cara menggunakan aplikasi Sisfam Pro ya. Jadi ada 8 user. Yang pertama administrator atau admin, yang kedua adalah pimpinan, dan 6 lagi adalah masing-masing bidang yang ada di dalam Dinas PUPR Biren. Pertama kita masuk dulu sebagai admin ya. Nah, setelah login akan langsung muncul dashboard ya. Di sini ada dashboard, ada menu-menu lainnya seperti kegiatan, laporan progres, dan pengaturan. Nah, semua terdapat dalam satu buah halaman ini, di mana kalau untuk administrator atau admin itu ada sekitar 4 menu. Yang 3 ini bisa diakses oleh masing-masing ke bidang, sedangkan untuk pengaturan hanya khusus untuk admin saja gitu. Kemudian kalau untuk nanti pimpinan itu hanya 2, dashboard dan laporan progres saja. Nah, kita awali dulu dengan tampilan dashboard. Di sini terdapat beberapa infografis atau info tentang data, mengenai data seperti sumber dana, jumlah pagu pada tahun berjalan, kemudian ada kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan, kemudian ada jumlah bidang, kemudian jumlah program, dan juga ada paket, jumlah paket. Kemudian di bawahnya di sini ada infografis pekerjaan, di sini ada statusnya sebagai terkontrak, paket yang terkontrak, dan ini di luar dari paket yang terkontrak ya. Nah, di sini ada beberapa daftar penyedia jasa yang sudah terkontrak dalam tahun berjalan. Kemudian di sini ada progres realisasi keuangan. Di sini ada persen daripada kontrak terhadap kegiatan. Jadi dana kontrak dengan kegiatan dibandingkan berapa persen yang digunakan dari kontrak untuk dari dana kegiatan untuk dan kontraknya berapa ya. Kemudian di sini ada realisasi terhadap kontrak berapa persen, kemudian program terhadap pagu. Nah, di sini juga bisa dilihat detailnya. Kalau untuk kegiatan ada 109 miliar misalnya, kemudian ada nilai kontrak 15 miliar dan realisasinya baru 5 miliar. Dan ini adalah grafik bentuk circle ya, atau lingkaran yang menunjukkan persentase masing-masing 3 komponen di atas tadi. Nah, di sini ada progres fisik. Tadi di sini ada progres keuangan, di sini ada progres fisik. Di sini kita bisa lihat relasi fisik sekitar 20%. Kemudian untuk yang belum terrealisasi sekitar 79,8%. Nah, kemudian di bawahnya terdapat map ya, map tentang persebaran lokasi proyek ya. Di sini kita bisa scroll atau kita bisa hover ya, arahkan ke bagian-bagian lingkaran biru. Di sini terdapat keterangan ketika kita mendekati atau mengarahkan mouse kita ke dalam lingkaran biru ini, terdapat informasi siapa yang menjalankan proyek tersebut dan pekerjaannya apa gitu, ya. Dan ini bisa kita lihat di keseluruhan lingkaran ya. Nah, ini diinput nanti oleh masing-masing bidang yang memiliki program masing-masing. Kemudian kita langsung ke pengaturan karena ini masih admin ya. Jadi di pengaturan ini kita bisa lihat submenu pengguna, kita bisa melihat isi dari data-data pengguna. Di sini ada admin, pimpinan, dan 6 lagi adalah bidang gitu ya. Kemudian di sini ada submenu peran. Di sini kita bisa melihat peran masing-masing. Peran ini gunanya untuk memilah-milah fitur mana yang bisa diakses oleh admin, pimpinan, dan ke-6 bidang. Kemudian di sini ada bidang. Bidang apa aja yang terdapat dalam aplikasi ini. Nah, untuk peran bidang ini masih statik karena memang untuk penggunaannya memang statik ya. Peranan bidang ini belum ada peran yang dinamis. Kemudian di sini ada sampah. Nah, sampah ini kegunaannya untuk menampung data-data yang dihapus oleh
bidang ya, misalnya terhapus program misalnya, nah akan ditampung di bagian fitur ini sehingga tidak langsung terhapus tapi bisa ditampung di sampah. Nah, ini hanya bisa diakses oleh admin dan admin bisa merestore kembali data program. Demikian untuk bagian admin ya. Kita lanjut ke bagian pimpinan. Kita keluar dulu. Sebagai admin kita keluar dulu, kemudian kita masuk sebagai pimpinan, kita masuk di username-nya pimpinan dan password. Nah, di pimpinan itu kita bisa melihat dashboard yang mirip dengan admin karena datanya ini dilihat keseluruhan data yang ada dalam sistem. Jadi kurang lebih sama tampilan dashboardnya. Kemudian di bagian menu laporan progres, pimpinan dapat melihat pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan output yang ada di dalam kegiatan dari masing-masing proyek ya. Di sini kita bisa lihat misalnya ada pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah SR Desa Uten Gatom Kecamatan Pesangan Selatan. Nah, di sini kita bisa lihat tentang siapa yang menjalankan kegiatan, nomor kontraknya, kemudian ada volumenya, satuannya paket, pengadaannya kontraktual, pagunya 3,1 M, nilai kontraknya 3 M, dan ini ada realisasi dari pagunya, kemudian berapa persen realisasinya, dan terhadap kontrak berapa persen. Nah, fisiknya sudah 11% dan seterusnya ya. Jadi kemudian di sini nanti ada fitur yang namanya file berita acara, perjanjian kontrak kerjasama, DED, dan S-Building Drawing ya. Jadi bisa diupload nanti di bagian bidang. Di sini tidak terlihat fitur untuk edit dan menginput data untuk data ini gitu ya. Hanya untuk bidang saja. Nah, di sini juga ada fitur untuk expand tabel. Ini bisa dihilangkan, tabelnya terbatas, kemudian bisa di-expand tabelnya menjadi lebih banyak. Kemudian kita di sini pimpinan juga bisa melihat laporan detail. Misalnya untuk PT Putra Lamkuta Mandiri bisa dilihat di sini. Dan hasilnya adalah dapat informasi mengenai nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak, dan juga lokasi tempat proyek itu dijalankan. Kemudian di sini ada history proses keuangan ya, nanti misalnya ada perubahan pencairan, maka akan terlihat tanggal dan juga pencairannya. Dan di sini terlihat juga berapa persen realisasi kontrak dan berapa persen realisasi keuangan. Kemudian di bawahnya ada progres fisik, ini diinput manual nanti oleh user bidang. Di sini ada tanggal history, dia input dari 11% atau dari awal history fisiknya dari awal sampai nanti berakhir. Dan di sini juga ada galeri progres fisik. Nah, jadi galeri ini adalah foto-foto yang diinput saat menginput fisik ya, atau progres fisik. Nah, jadi bagian ini bisa dilihat oleh pimpinan. Kemudian pimpinan juga bisa melihat status ya, yang ada dalam kegiatan, misalnya tentang pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di daerah kabupaten kota. Kemudian bisa terlihat di sini data-data mengenai program tersebut atau kegiatan tersebut ya. Nah, jadi isinya adalah kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam program tersebut. Nah, ini bisa di next juga ya untuk halamannya agar lebih bisa dilihat semuanya gitu. Nah, kemudian bisa melihat kontrak juga, misalnya untuk pekerjaan apa kita bisa lihat, misalnya kita lihat di bagian ini ya, kita bisa lihat info mengenai atau informasi mengenai ini, dan juga bisa diedit, nanti juga bisa di bagian pimpinan atau bagian bidang ya. Ini bisa diedit, tanggalnya, masa pelaksanaannya juga bisa diedit, kemudian bisa upload dokumen di sini ya. Ya seperti nanti tampilnya ada di progres. Nah, demikian untuk tampilan di sisi pimpinan. Nah, ini juga bisa kita lihat kalau misalnya nanti udah ada anggaran tahun 2025, di sini akan terlihat pilihan sehingga data-data yang ada dalam dashboard dan juga laporan progres akan berubah sesuai dengan tahun yang dipilih. Demikian untuk pimpinan. Kemudian kita contohkan untuk bidang, kita ambil saja contoh cipta karya. Nah, di semua bidang nanti bidang dapat menginput ya. Pertama kali pada saat mereka login, mereka harus dulu menginput di bagian menu kegiatan, yaitu anggaran nanti mungkin diisi oleh bagian administrator ya, untuk memvalidasi anggaran tersebut benar atau tidak. Kemudian nanti baru bidang dapat menginput program-program di tahun berjalan ya. Misal tahun 2024
atau nanti 2025 punya program apa saja, bisa diinput terlebih dahulu di bagian ini. Nah, di sini contohnya ada yang sudah diinput untuk tahun 2024 Cipta Karya, misalnya pengembangan sistem penyediaan air minum spam di daerah kota kabupaten. Kemudian di sini ada tambah, ada fitur juga edit, ada fitur hapus, dan ada fitur melihat detail semua yang ada dalam program ya. Jadi program itu di bawahnya ada kegiatan, subkegiatan, dan detail. Jadi kita bisa lihat nanti di tombol biru ini. Nah, kita pertama kali lihat dulu proses tambah program. Kita klik aja tombol ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat pilih program, pilih bidang dulu. Tapi ini bidang cuma ada satu masing-masing bidang, nggak bisa pilih ke bidang lain. Kemudian kita pilih Cipta Karya sesuai dengan perannya. Kemudian kita bisa input kode rekening, ya ini terserah aja. Kemudian nama program misalnya pengairan dan sebagainya, ini contoh saja. Kemudian kita pilih sumber dana dari anggaran yang ada di menu anggaran ini. Nah, kita bisa menginput data sumber dananya mungkin, atau sumber anggarannya bisa kita pilih yang APBK Div 2024. Sini totalnya 114 miliar. Kita pilih aja. Kemudian kita bisa pilih anggaran untuk program ini berapa, misalnya 12 atau 120 juta rupiah ya. Nah, ini langsung terformat sesuai dengan format rupiah. Di deskripsinya nanti boleh diisi atau boleh enggak ya. Kita simpan aja. Nah, langsung terdaftar di bagian bawah yang terbaru itu akan muncul di bagian bawah. Kemudian kita bisa juga edit. Bisa kita mau edit jumlahnya salah, jumlah anggaran atau pagu. Kita coba rubah aja, kita simpan, nanti akan diupdate gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa hapus, nanti hapus ya, nanti ada keterangan di sini. Boleh hapus program, nanti boleh batal. Jika yakin untuk dihapus maka tekan tombol hapus. Kita batalkan aja. Kemudian kita mau lihat detailnya. Nah, detailnya ini bisa dimunculkan nanti bentuknya seperti ini ya. Ada sebuah kegiatan yang dalam program kita bisa input. Bisa kita input asal-asal aja. Misalnya nama kegiatan pengairan, misalnya perumahan gitu ya. Perumahan. Kemudian anggarannya kita ambil jangan lebih daripada anggaran program ya. Kita misalnya ambilnya misal 25 juta. Nah, kemudian kita simpan, deskripsinya boleh diisi boleh enggak, simpan aja. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul di bagian ini. Nah, kebetulan ini saya inputnya 25 juta. Nah, ini dia akan ketahuan kalau kita salah menginput, karena di sini tadi inputnya adalah 12 juta ya. Kita bisa edit aja di bagian program kalau misal salah. Ini kita bisa tambah seperti ini, misalnya bukan 12 juta, misalnya 120 juta ya, kita simpan aja. Nah, nanti di bagian kegiatan akan terlihat sisanya berapa dan penggunaannya masing-masing kegiatan itu bisa dilihat di sini. Dan di bawah kegiatan itu ada yang namanya sub kegiatan. Nah, sub kegiatan ini bisa kita input aja, misalnya seperti ini. Kemudian sub kegiatannya misalnya pengairan perumahan PDAM misalnya, contoh aja ya. Kemudian harus di bawah 25 juta, misalnya kita buat aja 12 juta. Kita simpan. Nah, maka akan terlihat yang di bawah kegiatan, dan ini adalah sub kegiatan, dan penggunaan dana dari sub kegiatan kepada kegiatan itu sekitar 48%. Jadi ya, langsung ada keterangan di sampingnya. Dan di dalam sub kegiatan kita bisa juga input pekerjaan. Jadi dalam kegiatan ada pekerjaan, ada keterangan di bawah lagi atau pekerjaan di bawahnya. Misalnya kita input saja asal-asal seperti ini ya, contoh aja. Nama pekerjaannya misalnya pengairan perumahan PDAM, misalnya Kabupaten Biren misalnya, contoh aja. Misalnya anggarannya harus di bawah daripada sub kegiatan, misalnya 10 juta ya. Misalnya kategori pekerjaan ini apa, bisa dibuat ya. Nah, ini boleh isi boleh enggak, kita simpan aja. Nah, dia akan terlihat di sini 10 juta itu adalah 83 dari 12 juta gitu ya. Jadi akan terlihat seperti itu. Nah, pekerjaan ini bisa dihapus, bisa diedit, sama seperti juga pekerjaan sub kegiatan bisa diedit, bisa dihapus, dan juga pada kegiatan. Nah, untuk
setelah kita menginput bagian ini, maka kita bisa langsung masuk ke bagian progress. Jadi kalau sudah sampai tahap ini, tahap selesai menginput kegiatan dan subkegiatan serta pekerjaan, maka kita bisa langsung ke menu progress atau bisa langsung di bagian ini, ya, menu atas. Tapi bisa juga pakai shortcut di sini. Nah, di sini kita harus lihat dulu bagian status untuk laporan progress, ya, statusnya. Nah, tadi ada apa namanya, program namanya pengairan dan sebagainya, ya, yang saya buat contoh tadi. Kemudian di sini kita bisa lihat kategorinya atau pekerjaannya adalah pengairan perumahan PDM di Kabupaten Biren 10 juta, ya. Nah, kita bisa input data untuk kontrak, ya. Input data untuk kontrak, misalnya nomor kontrak kita buat aja yang udah ada. Misalnya ini kita buat X, ini misalnya CV Ikhlas Mulia. Kemudian kita buat tanggal hari ini, kita bisa pilih tanggalnya. Statusnya itu ada banyak, ya, ada persiapan, proses pengadaan, terkontrak, tidak terkontrak, putus kontrak. Nah, untuk terkontrak itu akan langsung muncul di bagian kontrak dan progres nanti. Tapi kalau bagian ini tidak muncul di bagian progres. Jadi statusnya harus terkontrak. Kemudian untuk dokumen kita bisa upload juga di bagian dokumen kontrak, ya. Misalnya kita coba masukkan aja PDF, contohnya yang ringkas saja, yang filenya tidak terlalu besar. Kemudian nih lokasi proyek kita bisa pakai browser yang komputer atau laptop kita menggunakan GPS, itu bisa dapatkan lokasi seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti kita berbeda lokasinya dengan perangkat kita, misalnya kita mau cari di Google Map, itu juga bisa. Jadi kunjungi Google Map, klik di bagian lokasinya, nanti akan muncul koordinat, dan masukkan ke dalam form ini, sehingga nanti tinggal kita klik simpan aja. Nah, ini gunanya untuk lokasi, ya, nanti di map gitu, untuk pekerjaannya kita simpan aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada mapnya juga, ada data-datanya yang muncul seperti ini. Kemudian langsung kita masuk ke data kontrak untuk melengkapi data kontrak yang belum diisi, karena untuk statusnya tidak lengkap, ya, datanya kita harus isi dulu juga. Step berikutnya yaitu data kontrak. Nah, data kontrak ini kita akan menginput data penyedia jasa, alamatnya belum terinput, dan lain sebagainya. Nilai kontraknya juga belum diinput. Misalnya kita buat aja ini alamatnya Biren, kemudian ini nilai kontraknya misalnya 5 juta, tanggal SPNK ini boleh diisi boleh enggak, masa pelaksanaan misalnya 120 hari, masa asuransi atau masa pemeliharaannya 30 hari misalnya. Kita simpan, akan langsung tersimpan di database. Kemudian ini untuk dokumen kontrak sebelumnya udah pernah diisi. Nah, misalnya ada dokumen lain yang mau diisi juga bisa gitu, ya. Dan ini maksimal 10 MB. Kemudian setelah data kontrak diisi, baru kita bisa lihat progresnya. Nah, progres ini kalau untuk bagian bidang itu ada banyak menu di sampingnya, dan juga keterangan di tabel berikut ini, ya, tabel yang terlihat seperti ini. Kemudian kita coba lihat lagi yang terakhir kita input, ya, di bagian akhir. Nah, ini misalnya yang tadi, ya, ini bukan, ya, kita lanjutkan lagi yang terakhir. Nah, CV Ikhlas Mulia tadi yang kita input. Nah, ini ada beberapa yang masih kosong. Nah, ini juga bisa ditambahkan, ya, untuk progres, yaitu yang paling penting adalah progres keuangan dan fisik. Nah, kalau untuk lokasi udah ada, kemudian juga bisa edit. Nah, kita kunjungi dulu yang edit. Nah, inilah tampilan yang edit yang mirip dengan data kontrak, cuman ada beberapa yang tidak mirip, tidak sama, ya. Misalnya volume, satuan, dan pengadaannya. Bisa kita buatkan saja pengadaannya jadi adalah kontraktual. Nah, ini juga filenya juga bisa diinput di bagian ini, ya. Kita update, kemudian kembali ke bagian laporan progres, ya, tabel laporan progres. Kemudian kita kunjungi lagi yang terakhir tadi, ya. Kemudian kita coba buka keuangan, karena ini realisasi keuangan yang masih kosong. Kita coba buka realisasi keuangan, misalnya pencairan tanggal 14, kemudian realisasi misalnya dari kontraknya 5 juta, kita mau coba buat 3500, ya, atau 3.500.000, kemudian simpan, maka akan muncul di sini pencairannya dari 5 juta, ya. Kita bisa lihat 70% pencairan, tapi dari anggarannya 30%, ya. Kemudian untuk fisik juga bisa kita input, misalnya kita mau input tanggal yang sama pada kontrak, misalnya langsung dikerjakan, misalnya baru 10%. Nah, ini bisa input foto. Untuk input foto ini bisa lebih dari satu, ya. Kita bisa masukkan foto, misalnya kita masukkan foto yang sudah ada saja.
kemudian kita simpan. Nah, kemudian langsung muncul di sini adalah fisiknya 10% ya. Kemudian di sini juga ada dokumen tadi berita kontrak sudah di-input juga, dan ini juga bisa di-input di bagian lainnya. Kemudian kita bisa juga melihat atau menambah masing-masing keuangan. Ini udah ada yang kita input sebelumnya, tapi juga bisa diedit. Tapi kita mau ada tambahan lagi, misalnya di hari berikutnya, misalnya pencairan menjadi 1.500.000 ya, biar memenuhi kontraknya. Misalnya kita coba aja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dia akan selesai ya, tersimpan gitu. Nah, yang terakhir maksudnya ini bukan 1.500.000 tapi misalnya 4 juta ya. Oke, kita simpan. Nah, jadi 4 juta gitu ya, yang paling banyak dilihat kemudian 80% ya. Kemudian nanti fisik juga sama, kita mau input lagi misalnya di tanggal 15 misalnya 20%, kita simpan jadi 20% ya. Jadi terdapat history juga gitu ya, jadi bisa dilihat sudah berapa kali diinput. Kemudian juga bisa lihat laporan detail. Nah, laporan detail adalah laporan yang sudah diinput tadi ya. Ada mapnya, bagian mapnya ya. Kemudian ada bagian history keuangannya diinput berapa kali, dan juga history dari masing-masing fisik ya. Nah, ini juga bisa dilihat galerinya yang pernah diinput tadi ya, dan kita bisa klik untuk melihat yang besarnya gitu. Oke. Nah, demikian untuk penggunaan laporan progres dan dari masing-masing user ya. Ini kita ambil satu aja, user itu Cipta Karya, fungsinya sama semua. Dan kemudian di dashboard itu, untuk bagian dashboard datanya adalah khusus untuk bidang masing-masing, sehingga untuk admin dan juga pimpinan terhadap bidang itu beda gitu ya. Jadi bidang masing-masing hanya melihat datanya masing-masing. Itu dashboard. Kemudian di sini ada sumber dana, kita bisa melihat sumber dana. Misalnya Cipta Karya punya sumber dana, kita bisa lihat daftar sumber dananya, kemudian kita pilih DAK penugasan Cipta Karya, dan di sini terlihat penggunaannya gitu. Penggunaan di masing-masing sumber dana dari misalnya di sini penggunaan sumber dana di bagian DAK penugasan Cipta Karya itu sudah 100% ya, dari sumber dananya 19 miliar. Dan ini juga beberapa daftar program yang menggunakan dana tersebut, dan ini jumlahnya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian penggunaan dalam kegiatan 100%, penggunaan dalam kontrak 67%, realisasinya 16,1%. Nah, jika nanti dana ini digunakan untuk bidang-bidang yang lain, maka nanti ada grafik yang berbeda di bagian bidang ini ya. Misalnya ini baru ada Cipta Karya karena memang khusus Cipta Karya, tapi kalau ada bidang lain yang menggunakan dana ini, maka akan muncul grafik bidang-bidang yang lain yang menggunakan dana tersebut, berapa persennya akan terlihat. Jadi demikian cara menggunakan sistem pemantauan proyek Dinas PUPR Kabupaten Biren. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.